Shalom semuanya. Silakan duduk. Masih percaya kita punya Tuhan yang luar biasa? Cukup lama saya tidak di panggung ini untuk berbicara, tapi saya itu hampir setiap bulan pasti muncul di sini karena saya enjoy sekaligus juga berfellowship dengan ya, tokoh-tokoh yang ada di sini. Meskipun ya, sudah lewat berapa hari ya, sudah 11 hari ya, tapi kita masih merasakan nuansa ya, tahun yang baru kita lewati dan tahun yang baru. Apalagi ini ibadah pertama. Saya merasa terhormat sekali saya ya, diundang untuk di ibadah perdana tahun 2025. Amin, puji Tuhan. Ya, sekarang yang saya misalkan kalau ini seminar gitu, saya akan tanya pada saudara beberapa orang gitu. Pertanyaan saya gini, ya, dari tahun yang baru lewat ini. Kalau saya tanya bagaimana, kalau saya tanya rutinitas kan bagaimana kondisi saudara luar biasa, tapi seringkali ngomongnya kan gombal tok itu, gitu. Ya kan? Tapi saya mau tanya gini, bagaimana kondisi ya rohani, kondisi iman kita selama 1 tahun berjalan? Bagaimana? Kalau saya ngomong pakai contoh, ya gampang itu adalah going down, stagnan, atau going up. Lalu kalau saudara mengatakan going down, stagnan atau going up, kriterianya apa? Kriteria apa? Apakah saudara menggunakan kriteria ya, duniawi? Hanya karena saudara ya, berdoa untuk sebuah aset dan sampai tahun 2024 lewat, saudara enggak dapatkan. Lalu saudara mengatakan, enggak Pak. Apakah pertumbuhan rohani saudara itu ditentukan oleh berbagai macam kriteria-kriteria yang ya, itu diset oleh banyak orang di sekitar saudara? Atau sebetulnya saudara tahu pasti itu adalah bagian dari ya, Tuhan yang mau saudara jalani. Meskipun orang lihatnya mungkin ya, tidak seperti ya, yang pada umumnya. Saya berharap pada saudara, ya, memang ini tidak perlu dijawab, tapi mari kita renungkan bersama. Saya itu dapat judul yang berat, foundation masalahnya. Ya, terus ngomong apa foundation ini? Ya, karena semua pasti ngerti tentang foundation. Ya, tapi tidak mudah dilakukan, masalahnya di situ. Foundation tuh, saya kalau pakai contoh, ya tingginya bangunan yang menentukan apanya? Fondasi kan gitu ya, tingginya bangunan. Dan waktu bangun fondasi itu, orang tidak perhatikan. Waktu bangunan itu naik, semakin dia semakin tinggi, semakin akan menarik perhatian. Lalu orang berkata, wow, kok bisa begitu ya? Enggak tahu kalau waktu fondasinya itu begitu dalam, semakin tinggi. Saya kebetulan di akhir tahun, saya dapat kasih karunia untuk pelayanan di Sydney. Ya. Saya waktu di sana, itu saya kalau cerita begini tolong saudara jangan mikir wah mau pamer. Enggak, ya, enggak, biasa itu. Dalam artian hal-hal yang begini itu tolong jangan dihubungkan dengan ya hal-hal yang menurut saudara itu wah ini lagi apa, enggak. Cuma saya itu ya tidak pernah bayangkan waktu saya di sana ya, itu memang tidak saya lihat langsung, tapi saya tiba-tiba dikontak oleh mantan mahasiswa saya, Pak, dengarnya di sana ada ya
storm yang agak berat. Saya lalu ngerasain, oh pantes tadi pagi kok anginnya agak enak dan seterusnya. Yang saya kaget itu sorenya. Ya, sore kenapa? Karena sorenya saya diajak, biasa diajak dinner sama orang itu jemput saya, terus orang itu ngomong, Pak saya sudah 20 tahun di Sydney Pak, saya enggak pernah lihat hari ini saya lewat bersama Bapak ini, sudah ada 3 pohon besar yang tumbang. Pohon yang besar pun tumbang. Saya cerita ini untuk saya hubungkan dengan ya foundation. Dan pasti ini bicara tentang sebuah ya, storm yang luar biasa kerasnya. Untung di wilayah tempat saya yang saya sempat keluyuran jalan kaki saya kemana-mana jalan kaki. Kalau saya, sebentar, saya kalau ngecek hari ini saya sudah 10.000 lebih sehari, sampai sekarang 10.000. Di sana saya sampai 20.000 lebih jalan saya. Ya. Sampai ada yang ngomong ini, Pak, kesini apa? Jalan. Hah, jalan? Ya, mumpung banyak nganggur toh. Dan suasana enak supaya saya bisa lihat macam-macam lebih baik. Yang katanya di sono itu summer ternyata lebih dingin sono daripada yang di sini yang musim hujan. Ya, saya ngecek ini temperatur ternyata ya di sana itu 21 derajat. Padahal ya di sini bisa 24 derajat saja sudah mulai rasa enak kan. Biasanya di atas 30 derajat. Oke, saya waktu ngelihat itu, kalau di Indonesia banyak pohon-pohon tumbang itu biasa. Ya kan? Karena mungkin nanamnya memang mereka tidak menduga ya sampai sebegitu keras storm itu. Tapi saya mau ingatkan, storm itu akan pasti terjadi. Tinggal pada waktu ya, storm itu terjadi, bagaimana kita membangun fondasi ini. Makanya saya mulai dengan fondasi itu dengan cerita ya, yang Tuhan Yesus pakai. Mohon maaf hari ini saya akan menggunakan beberapa ayat yang untuk dibacakan. Ya, biasanya saya kalau menyampaikan firman itu saya fokus pada satu perikop. Tapi ini karena sebuah tema, saya harus ngambil beberapa. Dari Matius 7, saya percaya semua biasa ini. Matius 7, ayat yang ke-24, ini bicara tentang dasar kan. Matius 7 ayat 24, mohon maaf untuk yang multimedia harus standby untuk cepat cari ayat dan seterusnya. Ya, saya nggak tahu yang saya persiapkan ini saya harus bisa lengkap atau tidak, kalau enggak nanti ya biasa kan. Kalau sehari-hari saya di kampus, kalau saya enggak nututi nanti baca sendiri ya, gitu ya. Nanti kita ketemu di ujian kan gitu ya. Tinggal ngetes baca atau enggak pada waktu itu kan gitu. Nah, repotnya ini bukan kampus, ya. Dan waktu saudara diminta untuk baca sendiri, saudara bisa ngomong, ya nanti saya baca, tapi begitu selesai, apalagi nanti ada acara makan-makan, hilang KB sudah. Ya. Ya. Matius 7 ayat 24 gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Bijaksana. Mengapa bijaksana? Karena dengar dan melakukan. Itu bijak. Kata bijak itu dihubungkan dengan banyak sikap. Ya, kalau saudara lihat di Matius 25, disebut ada gadis yang bijak juga. Mengapa kok dia bijak? Karena dia ya sudah bukan cuma punya pelita, tapi dia juga menjaga minyaknya. Enggak sampai habis. Ya. Bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, salah satu yang mengesankan, yang bolak-balik diceritakan oleh nanti satu saat kalau datang kemari, karena yang punya rumah itu kan yang juga biasa menyampaikan di sini.
ya, Pak Agus Gunawan, Han, itu rumah yang di sana itu salah satu khasnya itu adalah itu dibangun di atas batu. Sehingga jalannya untuk ngikuti konturnya itu harus ngikuti batu tersebut, karena nggak gampang. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ayat 25. Bijak mendirikan di atas batu. Terus, lanjut. Ini saya nunggu kok. Kesulitan ya? Wah, aduh. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Kita tahu semua ini. Lanjut lagi. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang bodoh ini, ya, kita pasti nggak mau, ya, di atas pasir kita mendirikan rumah nggak mungkin. Tapi ini adalah, ya, ilustrasi yang luar biasa untuk menunjukkan di atas pasir bangun rumah. Nah, waktu itu kemudian lanjut 27 sorry. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Betapa indah, betapa ya hal-hal yang bagus di dalam rumah itu, semuanya sia-sia. Kalau dibangun tidak ya berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan. Apa itu? Mendengar, lalu kemudian melakukan. Hal ini tidak mudah karena hari ini lingkungan kita, makanya saya terakhir ini banyak sekali. Ya memang mungkin kalau saya cerita ini terlalu dini untuk saudara-saudara yang relatif muda. Tapi saya terakhir ini banyak dibahas ya, oleh Tuhan untuk membahas tentang keluarga. Saya banyak ingatkan tentang keluarga. Hari-hari ini kemudian pelayanan saya berurusan dengan pemberkatan perkawinan dan konselingnya. Saya melihat orang-orang muda yang tidak dibesarkan dari nilai-nilai kerohanian di dalam keluarga, keteladanan dari orang tua yang benar. Waktu yang diributkan untuk persiapannya itu lebih banyak seremonialnya dan bagaimana nanti bikin apa? Apa itu? Pre-wed atau apanya itu? Itu yang lebih penting. 1 tahun itu tahu-tahu menghadap, Pak aku gak tahan Pak. Saya enggak mencoba untuk menggeser, cuma saya mau mengatakan, ini bicara tentang fondasi, tidak mungkin dibangun tiba-tiba. Poin pertama yang saya mau tekankan itu adalah, fondasi itu tidak mungkin tiba-tiba. Amin. Jangan berpikir juga, wah Pak, aku sudah rajin ibadah, rajin doa, dan seterusnya. Not that simple. Ya memang itu detailnya nanti, kalau nggak salah nanti minggu keberapa, nanti kalau nggak salah dia yang bikin detailnya nanti. Ya toh, minggu terakhir rasanya toh. Saya cuma meletakkan wawasannya untuk supaya saudara sadar betul. Ya, pembagian tugas itu enaknya gitu loh. Ya, apa yang saya mau sampaikan? Bahwa kalau tidak dengan fondasi yang benar, pasti ambiar, pasti buyar. Apapun yang saudara pikir itu, wow, nampaknya di awal. Karena kita tidak mungkin ya mencegah berbagai macam hal yang kita sebut dengan uncontrollable factor. Badai, angin, banjir, enggak bisa. Enggak bisa. Itu uncontrollable factor. Sama persis dengan saudara, sorry ya, saya mau ngomong pada saudara. Ya.
saudara rajin doa dan seterusnya. Tapi waktu saudara bisa mencegah ada orang yang, ya saudara sudah baik-baik, tapi ada orang yang melakukan sesuatu yang buruk pada diri saudara. Bisa saudara cegah orang itu untuk jahati saudara? Nggak bisa kan? Itulah salah satu bentuk dari badai. Nah, saya mau sampaikan, reaksi kita itu akan menentukan. Kita itu fondasinya itu di atas batu atau di atas pasir. Reaksi kita. Kalau kita marah, ya saya ulangi lagi, kita manusia punya perasaan, kita bisa ngerasa sakit perasaan itu. Tapi balik lagi, ya setelah itu bagaimana? Itu adalah tergantung. Engkau masih mendengar dan mau melakukan kehendak Tuhan, atau engkau akan melakukan suara hatimu. Karena di dalam hidup ini ada 3 suara. Suara Tuhan pasti benar, suara diri sendiri banyak salahnya, dan satu lagi, suara si jahat pasti salahnya. Tinggal mana? Ya, waktu engkau disakiti, ya, terasa. Lalu ada satu kesempatan, mumpung sepi, dia lagi jalan sendiri ini. Ya kan? Ya, ada suara nih, giat noai. Ya kan? Giat noai. Apalagi waktu dia sendirian itu, dia mengalami masalah. Balik lagi, itu adalah diri kita. Saya pakai contoh sederhana itu untuk membuat, apakah pada waktu badai itu engkau roboh? Ya, atau ya enggak sampai fatal roboh, tapi engkau menjadi orang yang diombang-ambingkan. Pak, ada firmannya? Ada. Efesus 4. Tolong ditampilkan Efesus 4. Kalau mau dibaca lengkap tuh saya senang mulai dari ayat 11. Efesus 4 ayat 11, ya kalau saya bacakan aja sampai 16 ya nanti ya. Tapi saya nanti ada fokus di ayat tertentu. Ya. Efesus 4 ayat ini ya, puji Tuhan. Ya. Dan ialah, ya ini Tuhan Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lanjut. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini keren sekali. Ya. Saya berharap pada saudara, karena saya sendiri juga tidak bayangkan, kepada saudara yang relatif baru mengenal saya mau ulangi lagi. Saya bukan dari keluarga Kristen. Ya, saya belajar Kristen setelah saya bertobat dan waktu saya dibaptis, usia saya sudah 32 tahun. Besok ada yang sini belum dibaptis? Sudah ya semua ya? Sampai belum, ada yang belum ya? Karena kalau belum, besok saya yang baptis, tugas. Waktu saya, salah satu waktu saya menguatkan kepada mereka, saudara bersyukur kalau saudara baptis hari ini ada yang nganter. Waktu saya baptis tidak ada yang nganter. Saya orang pertama dalam keluarga. Dan macam-macam hal. Saya tidak perlu ceritakan, tapi saya mau sampaikan pada saudara. Ya. Salah satu yang penting itu adalah pada waktu engkau sudah dibangun pribadimu. Waktu kau dibangun, engkau tidak untuk dirimu sendiri. Saya berharap saudara semua juga, ya sekali lagi saya tidak bayangkan hari ini saya melayani, tapi kepada saudara semua yang di sini, kalau saudara masih merasa, oh saya baru begini kalau nanti begini begitu, salah. Ya.
Karena itu bagian dari proses membangun fondasi. Saya lanjutkan dulu, ya. Ayat berikutnya lagi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saya mau ingatkan tentang kata pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apa itu? Jangan mengukur Tuhan itu kalau kau mengalami mujizat-mujizat yang kau inginkan. Ya, itu istilah ada hamba Tuhan yang menyatakan ini Kristen yang dangkal. Fokusnya cuma pada mujizat-mujizat. Dan hari ini banyak. Mengapa begitu? Karena latar belakang keluarga dan seterusnya yang menyebabkan tanpa sadar. Kita itu sebetulnya adalah orang yang menganggap Tuhan itu adalah Tuhan atau ya jinnya Aladin. Yang kalau kita minta apa harus jadi. Please. Nah, pengetahuan yang benar tentang ya Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu lanjut lagi, ini ayat yang penting. Nah ini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalimat-kalimat ini sangat ya penting untuk kita teliti. Ya, saya pakai kata-kata tadi mulai dengan selama tahun 2024, engkau bertumbuh, stagnan, atau malah, saya seringkali katakan, kalau kita melihat anak 5 tahun, dan dia perilakunya seperti anak 5 tahun, kita akan melihat itu lucu. Tapi kalau sudah sampai 20 tahun, perilakunya tetap seperti anak 5 tahun itu enggak lucu lagi. Itu orang tuanya sedih itu pasti. Nah, kalau saya cerita ini, mari kita lihat secara rohani. Rohani kita gimana di mata Tuhan tahun demi tahun berjalan. Proses demi proses dalam hidup kita. Nah, saya berharap pada saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Semua percaya kalau Tuhan tidak pernah salah milik kita? Amin. Tuhan itu selalu juga membuat proses itu supaya kita bisa membangun fondasi yang benar untuk hidup kita. Amin. Karena itu poin pertama saya tadi sebutkan bahwa fondasi itu dibangun tidak tiba-tiba. Proses. Kalau enggak kita akan mudah diombang-ambingkan karena kita seperti anak. Diombang-ambingkan rupa pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Lanjut. Ya. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Enggak usah persoalkan yang terjadi. Fokuslah pada Tuhan aja. Karena hari ini ya saya istilahkan distraction itu luar biasa. Saya memang style saya menyampaikan firman ya lebih ke arah model ya seperti seminar. Tapi mohon maaf tolong ya jangan banding-bandingke dengan orang-orang yang ini. Saya ya berharap saudara tahu poin penting ini karena yang penting ya kemarin saya waktu ada pelayanan di satu tempat itu, ya saya sempat juga, mohon maaf saya kalau hari ini saya ngomong agak keras sekali. Tapi kelihatannya ini banyak yang perlu ditegur saya ngomong gitu. Ya, memang dalam hati saya berisikonya tidak diundang lagi. Ya, tapi saya ya menyampaikan bukan karena ingin diundang bolak-balik, tetapi saya mau nurut pada apa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi berkat. Saudara semua percaya di sini bahwa kita adalah orang-orang pilihan
yang Tuhan menghendaki. Ya. Enggak penting hal-hal yang mungkin orang lain mungkin anggap itu penting. Sama dengan Kristus yang mati di atas kayu salib, itu bagi orang yang tidak ngerti, itu sebuah kesia-siaan. Melakukan mujizat, nolong orang, tapi kok sudah demikian baik, tapi masih dihukum salib. Ya. Nah, jangan-jangan kita juga nanti mengukur kriteria seperti itu. Makanya saya tadi tanyakan, please, masuki tahun 2025 ini dengan agenda yang benar. Aku harus mulai dengan fokus pada Kristus untuk supaya hidupku itu punya fondasi yang benar. Sehingga apapun nanti yang terjadi, saya punya respon yang benar. Lalu saya akan tahu nanti apa yang Tuhan mau. Saya tidak nututi untuk ngomong semuanya, ya. Saya tadi katakan, kalau engkau tidak memiliki fondasi, satu pasti roboh, dua pasti engkau mudah diombang-ambingkan. Ya, yang ketiga sempat saya tadi sentil itu adalah, engkau tidak pernah bertumbuh. Engkau jadi Kristen yang egois. Engkau jadi Kristen yang manja. Kalau Kristen egois gimana? Kristen yang fokus ya. Ngomong tentang Tuhan, datang ibadah. Tapi yang lebih dipentingkan itu, apa yang Tuhan lakukan untuk aku. Itu egois. Kalau yang manja itu, yang kita bayangkan benar itu adalah yang enak-enak. Saya seringkali pakai contoh gampang nih. Makanan yang enak pasti sehat nggak? Ya, banyak yang gedek kan? Ya. Terus kemudian makanan yang sehat pasti enak enggak? Ya enggak juga. Tapi kami cari yang enak dan sehat. Nah itu, semua tahu. Tapi kalau engkau teruskan gitu, engkau akan menjadi orang yang manja. Maunya yang enak sehat, enggak ada. Yang repot itu justru kebanyakan yang sehat itu enggak enak, yang apa? Enak itu enggak sehat. Engkau harus bijak. Engkau lebih memihak mulutmu yang cuma sekian detik, atau engkau lebih memperhatikan tubuhmu yang membutuhkan nutrisi yang penting. Nah, Tuhan tidak pernah salah, puji Tuhan, untuk memproses kita. Kalau enggak, seperti firman Tuhan, diremuk lagi, diproses lagi, terus muter terus. Makanya saya ingin mulailah tahun 2025 ini dengan fondasi. Bahwa apa? Engkau siap untuk dibangun oleh Tuhan, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupanmu. Amin. Puji Tuhan, ayo. Ya, please. Satu tadi poinnya adalah fondasi itu tidak tiba-tiba, perlu proses, bahkan kadang-kadang very, very painful and suffering. Ya, mestinya saya nggak tahu, saya perlu cerita enggak. Saya ngalami macam-macam hal yang disebut dengan kehilangan dalam hidup. Ya, variasinya macam-macam yang saya sebut dengan kehilangan itu. Ya. Salah satunya saya pernah merasakan bagaimana ngumpulin nabung itu belasan tahun. Tiba-tiba karena beberapa faktor, tidak tiba-tiba, setelah sekian tahun, salah. Ya habis. Ya. Tapi itu semua kehilangan itu tidak bisa dibandingkan dengan kehilangan anak. Tapi waktu saya harus ngalami itu, saya mau responnya gimana? Karena itu saya berharap pada semua di sini, jalani prosesmu untuk fondasi dengan baik. Amin. Ya, itu poin yang kedua, jalani. Saya mau lanjut sedikit untuk membahas, karena begitu
kata fondasi, pasti itu dihubungkan dengan iman. Ya. Nah, iman itu ayat favoritnya itu Ibrani 11. Mari kita lihat Ibrani 11. Ya. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya percaya semua sudah familiar, saya cuma mau menekankan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Berarti pada waktu awalnya iman itu kita tidak tahu. Nah, yang saya khawatir, saudara tidak menangkap pemahaman yang seharusnya tentang iman ini, sehingga saudara pakai kata-kata tak imani. Hati-hati nih kata-kata imani. Ya. Nanti kita lanjut dulu. Ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nanti saudara akan baca banyak tentang kesaksian, nanti yang saya ambil itu kehidupan Abraham. Karena orang yang disebut bapak orang beriman itu Abraham. Ya, nanti saya sentil ke sana. Lanjut lagi. Ya. Nah ini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Berarti iman itu sesuatu yang berhubungan dengan kuasa Tuhan, yang menyebabkan awalnya tidak kelihatan, akhirnya jadi. Loh Pak, Bapak tadi kok ngomong tentang tak imani terus keliru? Iya. Karena kalau tak imani itu dari dirimu sendiri, karena ambisimu sendiri, itu engkau belum pas untuk memahami iman yang seharusnya. Karena iman itu dari Tuhan. Nah terus gimana Pak? Penjelasannya di Yohanes 15. Mari kita buka Yohanes 15. Yohanes 15. Ayat pertama, nanti saya upayakan beberapa ayat dari Yohanes 15, karena kalau dibaca semua ayat ini menarik sekali. Ya. Yohanes 15 mungkin sampai dengan ayat 7 lah. Ya. Perhatikan saudara, akulah pokok anggur yang benar. Waktu itu Tuhan Yesus ngomong tentang dia. Ya. Bapakkulah pengusahanya. Lanjut dulu. Yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ini lompat seolah-olah, ada ranting tidak berbuah, dipotong. Ya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Saya mau tanya, waktu dibersihkan, waktu dipotong, sakit enggak? Sakit. Tapi tujuannya adalah supaya berbuah. Lanjut lagi. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Oh ternyata yang bersihkan itu semua adalah apa? Firman. Firman yang bukan cuma didengar tapi juga dilakukan. Saya ulang lagi, pada waktu ada orang yang menyakiti kita, engkau mau dengar hatimu atau engkau dengar firman? Ya. Lanjut dulu lagi. Tinggallah di dalam aku. Ya. Sehingga Tuhan juga ada di dalam diri kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lanjutnya ini yang nanti bisa kita hubungkan dengan kata tak imani tadi. Lanjut lagi. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, ditekankan sekali lagi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lanjut lagi.
Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sia-sia. Lanjut lagi. Ya, baru ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta yang kamu kehendaki. Karena yang kamu kehendaki pasti sesuai dengan kehendakku, kata Tuhan. Kamu akan terima. Jadi, bicara tentang iman, itu please, iman itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Yang engkau nggak ngerti, tapi engkau merespon, melakukannya. Dan engkau akan melihat itu semuanya jadi seperti yang Tuhan mau. Itu iman. Saya memang kalau ditanya, Pak, aku ini orang ini dan seterusnya dan seterusnya. Please, semua harus percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing semua. Amin. Pasti. Ya, memang saya kalau cerita begini, saya pasti tahu persis. Banyak sekali proses. Tapi saya beritahu berusaha, saya pun juga banyak proses. Ya. Tiap orang ada prosesnya masing-masing. Dan itu memang kau harus jalani. Sebelum saya lanjut untuk menutup, biar saya sebetulnya saya begini ini, ya ini jamnya kok jalan terus ya. Saya susah ini ya. Jadi rasanya itu saya mau tadi lengkapi dengan cerita bagaimana ceritanya Abraham. Ya, tapi sebelum saya cerita di sana, saya mau menjelaskan tentang ada dua istilah dalam bahasa Indonesia yang oleh Alkitab diterjemahkan agak rancu. Ya, satu iman, satu percaya. Pertanyaan saya pada saudara, kira-kira kalau saudara bisa ya ngukur mana yang lebih tinggi levelnya? Iman atau percaya? Iman. Cuma repotnya untuk lagu, lebih enak kalau pakai kata, ya akhir dengan A. Ya Tuhanku beriman, nggak enak toh? Iya kan? Ya. Aku beriman, ya Tuhanku ajaib, kan nggak enak toh? Iya. Padahal seharusnya itu lebih cocok kalau kata-kata yang dipakai. Memang rancu, ya. Saya bisa menunjukkan beberapa ayat rancu, tapi yang paling populer itu 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Saya cerita ini supaya apa? Saudara, jangan saudara rancu kata percaya dengan iman. Fondasi itu tidak ada kaitannya dengan percaya, tapi kaitannya dengan iman. Itu poin saya. Ya. Saudara, kalau saudara lihat ayat 2 Korintus 5 ayat 7 itu, sebab hidup kami itu adalah hidup karena iman. Bisa dikeluarkan yang versi Inggris, bukan karena melihat, tapi karena iman. Ya, enggak bisa ya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah, for we don't walk by sight, ya, but by faith, bukan by belief. Iman itu faith. Nah, saya harus menyampaikan ini supaya kita teliti sekali. Mari, banyak orang muda di sini, jangan hanyut saja, enggak, cermati, yang kritis tentang firman kata-kata yang dipilih. Meskipun ya itu dalam arti lagu dan sebagainya digunakan kata percaya, enggak semuanya itu mengarah ke kata percaya, karena percaya itu selalu pakai bukti. Bukti baru percaya. Iman itu justru karena kehendak Tuhan kau melangkah. Contohnya siapa? Abraham. Kalau saudara perhatikan tuh di Ibrani 11 itu
itu ada sekian banyak ayat, yang paling banyak ayat itu membahas tokoh-tokoh iman, itu Abraham. Nah, saya nggak tahu ini nututi untuk membacakannya enggak. Karena kalau kita baca ceritanya Abraham, ya, itu ada 5 kejadian yang saya sebut dengan tindakan iman. Saya enggak bisa cerita semuanya, ya. Tapi kita ke Ibrani 11 ayat 8 dulu. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Saya mau tanya enggak? Abraham waktu berangkat, dia tahu enggak kemana? Enggak tahu. Dan kalau saudara tahu perjalanannya Abraham itu pada zaman dulu, 1.600 kilometer. Ya, Surabaya Jakarta saja cuma sekitar 800 kilometer. Jadi 2 kali pada zaman dulu. Dengan cuaca, dengan segala macam medan yang tidak mudah. Itu kalau enggak iman enggak bisa. Itu iman. Bisa begitu, karena dia punya personal encounter, personal experience dengan Tuhan. Nah, saya berharap semoga ini nanti diperjelas pada waktu sesinya beliau, ya. Personal encounter ini yang membuat saya mengatakan, enggak gampang. Jangankan orang lain, istri saya pribadi. Dari keluarga Kristen, saya bukan dari keluarga Kristen, belajar Kristen. Tapi saya mungkin beberapa kali saya saksikan ini. Tapi waktu istri saya dari keluarga Kristen, rajin doa, ibadah dengan baik. Tapi waktu setelah married dengan saya baru ngerti, ini Kristen rutinitas. Tidak mengalami perjumpaan pribadi. Nah, bagaimana mengalami perjumpaan pribadi? Waktu engkau sama dengan kalau saudara hari ini pakai wifi. Saudara kalau enggak dapat passwordnya, enggak masuk semuanya, sia-sia. Tuhan itu seperti gelombang wifi yang passwordnya semuanya ada di dalam firman Tuhan. Waktu saya ditanya, kamu kok bisa dapat tinduan Tuhan seperti begini dan seterusnya. Meskipun tidak semuanya, saudara jangan membayangkan dengan Tuhan itu langsung semuanya jelas. Ya enggak, banyak juga kita seringkali juga bisa, kok gini? Sama. Tapi balik lagi, waktu, saya mau tanya, saudara percaya di dalam kita ada Roh Kudus? Amin. Kalau di dalam kita ada Roh Kudus itu pasti akan nuntun saudara untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dia. Persoalannya waktu Roh Kudus tuntun, itu logika kita, pikiran kita, itu seringkali enggak sadar, itu membatalkan. Itu yang bahaya. Salah satu yang saya pernah, saya pernah cerita, mungkin lama sekali, ada seseorang yang cerita pada saya, Pak, waktu itu kalau aku enggak nuruti kehendak Tuhan, dalam bisnisnya dia, aku sudah hampir deal, Pak. Terus dia ngomong, istriku pendoa. Tiba-tiba istri ngomong, pikirkan lagi. Waktu mikirkan lagi itu dia langsung bisa ngerasakan ini. Merasa ada. Dan lalu kemudian dia melihat sebuah tanda dan seterusnya. Mengapa? Karena waktu deal itu diambil oleh kompetitor. Akhirnya, beberapa waktu kemudian, baru kelihatan masalahnya. Lalu dia ngomong, untung. Saya cerita ini supaya saudara harus sadar. Orang yang melakukan tindakan iman, seperti Abraham. Sebenarnya saya bisa tunjukkan, Abraham itu kan tidak sendirian. Dia dibarengi ponakannya, namanya siapa? Lot. Ya, saudara kalau lihat Lot itu, cuma nurut sama dia,
Tapi waktu disuruh milih, Lot milih yang enak. Saudara kalau baca itu nanti di kitab Kejadian 19, belum 14. Itu saudara akan melihat. Balik lagi, itu kalau orang normal, ya, dia akan ngomong gini, ponaan nggak tahu diri ini. Kalau bahasa di luar sana, ponaan bocengli ini. Ya kan? Hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang bocengli. Engkau lihat Tuhan atau lihat cengli terus? Yang kau persoalkan. Kepahitan sama. Sudah begitu, ya, Lot ditawan lagi. Kalau saudara lihat ceritanya itu. Abraham masih nolong. Saya tunjukkan berbagai macam ini sepintas supaya saudara melihat. Itu iman. Iman itu enggak pernah berhenti untuk mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Betapa sulitnya, betapa menyakitkannya, dia lakukan. Itu iman. Bahkan kalau saya lanjutkan di bagian terakhir, saya akan ngomong gini. Iman itu juga, ini poin yang ketiga yang saya mau. Tindakan iman itu ya sebagai fondasi itu bahkan kita belum tentu juga bisa melihat langsung. Nah, hari ini saya ajak saudara membaca karena itu jarang dibaca oleh ya atau diperhatikan oleh hamba Tuhan untuk menyampaikan pengajaran. Saya ingin supaya saudara ngerti itu, tapi bukan nanti jadi takut. Ya, dikasih kode di belakang ini. Nah, ini bagian terakhir ini. Ya. Kalau saya lebih senang cepat selesai. Ya. Tambah di sini tambah ya, berat memang. Tekanannya berat, ya. Gini, saudara. Mohon maaf nih ya. Saya harus selesaikan gini. Saudara sekarang boleh baca yang saya maksudkan tindakan iman itu bahkan ya. Kalau saudara perhatikan, waktu Alkitab membahas kehidupan Ishak, waktu Alkitab membahas kehidupan Yakub, Abraham itu masih ada. Ya, saya enggak bahas itu, tapi Abraham itu enggak pernah tahu waktu Tuhan ngomong pada Abraham bahwa keturunanmu akan apa? Sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Abraham enggak pernah tahu. Bahkan dalam kehidupan Abraham, itu dia tidak pernah bangun istana. Karena dia tahu, itu adalah cuma sementara. Iman itu memperhatikan yang kekal, bukan yang sementara. Tapi, sekali lagi, iman itu menyebabkan orang bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Ibrani 11, ini bagian yang terakhir dari ayat ini. Ibrani yang 11, ayat, saya bacakan mulai ayat 35 tapi yang B, sampai ayat 40 terakhir. Saya berharap saudara bisa tangkap ini. Ya, pertama perlu proses. Kedua bicara tentang bagaimana kita merespon dengan benar dan prosesnya harus dijalani meskipun itu ya dalam bentuk badai dan sebagainya. Ya. Saya ya mulai dengan yang B. Ya, yaitu tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Lanjut lagi. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Lanjut lagi. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sendiri sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Lanjut lagi. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Lanjut lagi. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik.
Apa artinya? Kita melihat untuk iman ini, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka sampai akhir hidupnya, mereka enggak seperti itu. Saudara kalau dengar Abraham mencapai sesuatu yang hebat, dan seterusnya itu semuanya bagus. Tapi saudara kalau lihat 5 ayat terakhir, di dalam Ibrani 11, itu adalah untuk orang-orang yang tidak seperti itu. Saya kalau ngomong gini, jangan saudara langsung melihat seperti horor di depan saya ini, ya enggak. Saudara enggak potongan untuk sampai menderita seperti itu kok. Tapi waktu saudara harus ada proses yang, ya lumayan untuk saudara jalani dengan baik. Dan percaya, Tuhan selalu ada di dalam proses itu untuk membuat saudara masuk dalam kehendak dan rencananya yang luar biasa. Amin. Ya, saya menyampaikan fondasi memang ini tidak mudah. Tapi biarlah saudara selalu ingat, membangun fondasi itu seringkali orang enggak lihat. Orang enggak perhatikan. Tapi selesai fondasi itu, waktu saudara mulai naik, jadi tinggi semakin tinggi, orang akan lihat. Tapi biarlah orang akan melihat waktu tinggi itu. Dan waktu ada badai dan seterusnya, dia tidak akan terguncang. Karena saudara sudah punya fondasi yang benar. Amin. Ya, saya percaya setiap dari saudara itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang Tuhan punya rencana untuk supaya di satu pihak, saudara secara duniawi, saudara apa yang saudara butuhkan, pasti saudara dapat, ya, pasti saudara, ya, dapat penyediaan pemeliharaan Tuhan, pasti, amin, pasti, nggak usah terlalu berlebihan, tapi di lain pihak, tangkap kehendak Tuhan untuk saudara kerjakan, yang kemudian saudara akan menjadi saksi iman, meskipun nggak masuk di dalam Alkitab ini. Tapi saudara pasti akan tercatat dalam kitab kehidupan Tuhan sebagai saksi iman. Amin. Itulah fondasi. Itulah bagian sulit, ya, yang kalau kita mengucapkannya gampang tapi menyampaikannya tidak mudah. Saya berharap semua akan melanjutkan proses saudara membangun fondasi masing-masing ini. Itu ada di dalam proses saudara masing-masing. Silakan kembali, ini kok semua tertegun, enggak ini, silakan kembali. Ya, ada 3 hal yang saya mau tekankan bolak-balik untuk kita pahami dalam fondasi ini. Nomor 1, fondasi dibangun tidak tiba-tiba. Fondasi adalah sebuah proses yang indah yang Tuhan inginkan untuk membuat, ya, Tuhan bisa bangun sesuatu yang, ya, indah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kriteria itu bukan duniawi, tapi Tuhan. Ya, saya seringkali ngomong, kalau hari ini banyak orang muda, pengen banyak subscriber, pengen banyak viewer, apalagi like, ya, meskipun jutaan like, ya, engkau cuma butuh 1 like dari Tuhan. Amin. 1 like dari Tuhan cukup. Dan itu melalui fondasi. Yang kedua yang saya sampaikan ini adalah untuk proses fondasi itu, engkau harus jalani prosesnya dengan tekun dan setia, taat. Yang disebut dengan bijaksana tadi. Jalani. Itu nanti akan menjadi cerita pengalaman kesaksian imanmu luar biasa. Tapi yang ketiga, saya gak nakut-nakuti, untuk saksi iman, itu yang indah itu adalah, ya saya kalau cerita ini, saya lagi-lagi gunakan contoh anak saya. Dia cuma 17 tahun lebih. Tapi ya jejak rohaninya termasuk kepada saya. Saya mengajari iman sampai dia lulus SOM umur 11 tahun. Ya, sampai sekarang rekor termuda. Tapi ya 2 bulan terakhir dalam hidupnya saya yang belajar imannya dia.
luar biasa. Saya tidak bisa ceritakan, tapi biarlah ini menjadi sebuah proses yang mungkin waktu jalannya tidak bisa tahu. Abraham juga begitu. Kelihatannya seperti gagal, tapi di mata Tuhan, engkau adalah saksi iman yang luar biasa. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupanmu. Amin.